Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nur Oktaviani dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammad Profesor Dr. Hamka, Prodi Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing nih sama teman-teman mengenai metode forecasting untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Manajemen Operasi dan Inovasi. Nah, dan untuk kesempatan video kali ini saya akan berfokus pada metode Delphi dulu ya teman-teman. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya kan, apa sih forecasting itu? Apa sih metode peramalan itu? Nah, jadi ini jawabannya teman-teman. Jadi, forecasting atau peramalan adalah metode untuk memperkirakan informasi yang bersifat prediktif yang digunakan untuk pengendalian dan pengelolaan dalam bisnis guna menentukan arah di masa depan dengan menggunakan data historis sebagai acuan. Nah, jadi secara garis besarnya peramalan forecasting atau metode peramalan ini adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan segala informasi yang akan terjadi di masa depan dalam bisnis kita nih teman-teman. Nah, sebagai acuannya kita bisa melihat atau menggunakan data historis yang lalu gitu. Kemudian, apa sih tujuan dari metode forecasting atau peramalan ini? Nah, yang pertama adalah untuk merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi barang atau jasa sehingga bisnis Anda dapat terus berjalan dengan baik, bahkan lebih baik lagi nih teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah biasanya metode forecasting ini digunakan untuk menghitung stok barang teman-teman. Jadi, dari data masa lalu kita bisa memperkirakan nih berapa sih ya kira-kira stok barang yang kita butuhkan di masa mendatang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis forecasting. Nah, jadi forecasting ini dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu peramalan secara kualitatif dan peramalan secara kuantitatif. Terus apa sih peramalan kualitatif dan kuantitatif itu apa bedanya? Nah, jadi peramalan kualitatif itu maksudnya adalah peramalan yang menggunakan pendapat dan analisis yang deskriptif nih teman-teman. Contohnya itu seperti ada metode Delphi, pendekatan naif, terus membangun opini, ada survei pasar juga dan lain-lain. Kemudian metode kuantitatif itu apa sih? Nah, kalau peramalan kuantitatif itu adalah peramalan yang berkaitan dengan hitungan atau matematis nih teman-teman. Contohnya itu ada time series, terus moving average, ada proyeksi tren dan regresi linear. Sebenarnya masih banyak lagi metode-metode lainnya. Teman-teman bisa cari sendiri di Google ya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai metode Delphi terlebih dahulu. Dari tadi kan metode Delphi, apa sih itu metode Delphi? Nah, jadi ini jawabannya teman-teman. Metode Delphi itu merupakan suatu proses memperoleh kesepakatan atau konsensus dari sekumpulan tenaga ahli atau expert tanpa mereka mengetahui satu sama lain. Nah, metode Delphi ini biasanya kita menggunakan, kita menyebarkan kuesioner nih teman-teman. Jadi yang pertama kita menyebarkan kuesioner, kemudian jawabannya kita ringkas, dan dilanjutkan ke panel ahli untuk mendapat tanggapan atau memberikan perkiraan. Nah, untuk catatan bahwa pembahasan dapat dilakukan dalam beberapa putaran ini teman-teman, sampai kita ini bisa tercapailah suatu kesepakatan di antara para ahli seperti itu. Nah, di sini ada langkah-langkah yang lebih ringkas lagi ya teman-teman, bukan lebih lengkap maksudnya. Yang pertama adalah kita harus memilih fasilitator. Ya, perlu diketahui bahwa dalam memilih fasilitator kita ini nggak bisa sembarangan ya teman-teman. Perlu diingat pula bahwa fasilitator yang tepat adalah orang yang memiliki kemampuan atau pengalaman dalam penelitian dan pengambilan data. Nah, kemudian yang kedua adalah identifikasi para ahli yang diperlukan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa metode Delphi ini sangat bergantung pada pendapat ahli. Nah, orang-orang ahli di sini adalah individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik yang akan kita bahas ya teman-teman. Kemudian orang-orang tersebut juga bisa berasal dari tim proyek kita
customer atau pelanggan, atau dari organisasi kita sendiri, dan juga bisa dari organisasi lainnya, teman-teman. Kemudian yang nomor 3 adalah definisikan masalah. Nah, di definisikan masalah ini kita harus jelas nih, teman-teman. Kita harus bisa jelas mendefinisikan masalah apa sih yang akan kita bahas supaya para ahli ini dapat dengan mudah mengetahui masalah apa yang harus mereka beri pandangan atau pendapat kayak gitu. Jadi ya kita harus memastikan bahwa permasalahan yang akan kita bahas telah didefinisikan. Jadi kita harus memastikan bahwa permasalahan yang akan kita bahas telah didefinisikan dengan baik, seperti itu. Kemudian yang nomor 4 adalah pertanyaan putaran pertama. Nah, dalam mengajukan pertanyaan putaran pertama ini, kita mengajukan pertanyaan umum untuk memberikan pemahaman umum kepada para ahli dan mendapatkan pandangan pertama mengenai kondisi di masa depan. Kemudian yang nomor 5 adalah pertanyaan putaran kedua. Nah, berdasarkan pertanyaan pertama ini kita perjelas nih, teman-teman, perjelas lagi masalah apa sih yang akan kita bahas. Kemudian yang selanjutnya adalah pertanyaan putaran ketiga. Nah, kuesioner yang terakhir ini adalah kuesioner yang bertujuan untuk fokus pada pendukung pengambilan keputusan nih, teman-teman. Nah, buat catatan, jika belum mendapatkan di putaran ketiga, mendapatkan kesepakatan di putaran ketiga, kita bisa melakukan putaran-putaran selanjutnya sampai kita mendapat suatu kesepakatan. Kemudian yang terakhir adalah bertindak atas hasilnya, seperti itu. Nah, seperti pada umumnya, metode Delphi ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan ya, teman-teman. Nah, kelebihan dari metode Delphi ini adalah hasilnya lebih akurat dan profesional. Sementara kekurangannya adalah metode Delphi ini memerlukan waktu yang lama, teman-teman. Soalnya kita harus beberapa kali putaran gitu sih, yang telah saya jelaskan di atas bahwa metode Delphi ini memerlukan beberapa kali putaran pertanyaan. Kemudian kesimpulannya adalah pada dasarnya peramalan bukanlah ilmu pasti. Tidak ada peramalan yang 100% terjadi. Meskipun demikian, dengan adanya metode peramalan ini dapat membantu kita untuk memahami segala kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dan dampaknya bagi proyek atau perusahaan kita, sehingga kita dapat lebih siap untuk menghadapi segala risiko di masa mendatang. Kemudian, berdasarkan uraian di atas, metode Delphi hampir mirip dengan metode kuesioner ya, teman-teman. Nah, untuk menerapkan metode ini, kita harus menyebarkan kuesioner terlebih dahulu, kemudian jawabannya kita ringkas sebelum kita menyerahkan kepada ahli untuk peramalannya. Kemudian untuk informasi bahwa metode Delphi ini cocok digunakan untuk membuat perincian kerja, mengidentifikasikan resiko, dan mengidentifikasikan peluang dalam bisnis. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menyimak video ini.